Di pinggiran Jakarta, Lena, seorang wanita berusia 35 tahun, menjalani kehidupan biasa bersama suaminya Jamil. Satu-satunya hal yang tidak biasa dalam hidup mereka adalah putra mereka. Jai sangat membenci pasta. Bayangkan seorang anak kecil di Indonesia yang tidak mau makan pasta. Agak jarang terjadi mengingat pasta terutama yang telah dimodifikasi sesuai selera lokal semakin populer. Jai adalah seorang anak yang sangat pemilih soal makanan. Jika dihidangkan pasta dengan saus tomat biasa, dia akan mengeluh dan mengerutkan kening. Pasta berbasis minyak zaitun pun dikatakannya pahit dan sama sekali tidak disentuh. Bahkan saus tradisional yang Lena usahakan berjam-jam untuk dibuatnya hanya dicicipi sedikit dan disingkirkan dengan kata-kata Jai tidak suka ini. Mungkin pasta krim keju yang sederhana dia mau makan, pikir Lena. Namun setelah siap, Jai hanya makan beberapa helai pasta sebelum meletakkan garpunya. Ketika ditanya alasannya, Jai menjawab, pasta ini keras sekali, tidak enak. Di Italia, pasta yang dimasak al dente masih sedikit kenyal di bagian tengah dianggap yang terbaik. Tetapi bagi Jai, tekstur kenyal inilah yang dibencinya. Lena sangat gemar memasak dan dia sangat yakin dengan keahliannya membuat pasta. Namun fakta bahwa anaknya sendiri tidak mengakui masakannya adalah sebuah tamparan hebat bagi seorang ibu. Jamil, suaminya, selalu mendengarkan keluhan Lena dengan lembut dan berkata, "Jangan khawatir, anak-anak memang pemilih makanan. Nanti kalau sudah besar dia akan pintar makan semuanya." Kata-katanya mungkin ada benarnya, tetapi Lena tetap khawatir tentang keseimbangan nutrisi anaknya. Tidak makan pasta di meja makan Italia atau hidangan fusion di Indonesia berarti pilihan makanan Jai menjadi sangat terbatas. Saat Lena menjalani hari-hari dengan kekhawatiran tentang kebiasaan makan anaknya, sebuah pengumuman dari Taman Kanak-kanak Jai tiba. Liburan sekolah akan segera tiba. Musim kemarau ini kita pergi berlibur kemana ya? Jamil menyarankan. Saat makan malam, ketika Lena bertanya kemana dia ingin pergi, Jamil berpikir sejenak dan menjawab, "Bagaimana kalau kita menjelajahi Jakarta? Saya selalu tertarik dengan keragaman makanan di sini. Selain nasi uduk dan sate yang sudah biasa kita makan, masih banyak lagi makanan fusion dan kafe unik yang patut kita coba. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu yang Jai suka." Pilihan jelajahi Jakarta itu turut menarik minat Lena. Ketika berbicara tentang masakan Indonesia, warung makan dan hidangan tradisional memang terkenal. Tetapi Lena juga tahu ada banyak lagi makanan lain yang belum mereka coba. Lagi pula Jai sangat suka menonton animasi dan karakter kartun, dia selalu terpaku melihat televisi. Jai mau pergi ke Jakarta. Mendengar percakapan orang tuanya, mata Jai berbinar dan dia bersuara lantang. Melihat reaksi anaknya, Lena dan Jamil tersenyum satu sama lain. Maka perjalanan keluarga 3 orang itu mengelilingi Jakarta pun disetujui. Pada suatu sore di bulan Agustus, begitu mereka melangkah keluar dari pusat perbelanjaan di tengah kota, Lena tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Panas sekali. Begitu keluar, dia merasa seolah-olah diselimuti, selimut yang lembab dan panas. Musim panas di Roma juga terkenal dengan panasnya, tetapi hawa panas di Indonesia berada di level yang berbeda. Kelembapan yang menempel di kulit membuat sulit untuk bernapas. Meskipun begitu, Jai tetap bersemangat dan tertarik dengan segala yang dilihatnya. Namun setelah mengunjungi beberapa tempat menarik menjelang tengah hari, semua orang mulai kelelahan. "Ayo kita cari tempat yang agak sejuk dan makan," usul Jamil. Lena pun setuju. Bagi mereka yang tidak begitu mengerti tulisan aksara Mandarin, memilih restoran bukanlah hal yang mudah. Saat mereka berjalan dengan perasaan tidak pasti, tiba-tiba Jai berhenti dan berteriak, "Ibu, ayah, lihat itu!" Apa dia menunjuk ke arah papan menu bergambar besar di depan sebuah restoran. Menu itu menampilkan berbagai hidangan berwarna-warni dengan gambar yang sangat jelas dan menarik. Wah, yang kuning itu kelihatannya enak. Jai terpaku melihat gambar minuman kuning cerah dengan es krim putih di atasnya yang tampak sangat menggugah selera. Itu adalah es krim soda mangga, minuman klasik di banyak kafe dan restoran di Indonesia. "Jai mau masuk sini, tolonglah," Jai merayu sambil mendongak ke arah orang tuanya. Lena dan Jamil mengamati bagian luar kafe itu. Dinding bata berwarna gelap dengan papan nama sederhana bertuliskan Cafe Delima dalam bahasa Indonesia. Kelihatannya oke, lagi pula di dalam sejuk. "Ayo masuk kita lihat," kata Jamil. Dengan dorongan Jamil, keluarga 3 orang itu mendorong pintu kafe. Begitu melangkah masuk, udara dingin menyelimuti kulit mereka. Lega. Lena tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas.
Dibandingkan dengan hawa panas seperti neraka di luar kafe yang ber-AC ini terasa sangat nyaman. Suasana di dalam kafe sangat unik. Meja dan kursi kayu gelap, beberapa lukisan hangat tergantung di dinding dan lampu temaram di tepi jendela. Rasanya tenang kan, Jamil berbisik. Leena pun merasakan hal yang sama. Meskipun ini kali pertama mereka di sini, ada perasaan nyaman seolah sudah lama mengenal tempat ini. Begitu mereka duduk, seorang pelayan segera datang. Yang mengejutkan, di atas nampan ada gelas berisi air es dingin dan bungkusan handuk basah. "Ini gratis?" Leena bertanya dengan mata membulat. Pelayan itu tersenyum dan mengangguk. "Air, tentu saja, gratis, dan handuk basah itu untuk mengelap tangan," jelas pelayan itu dengan isyarat tangan. Di Italia layanan seperti ini pasti tidak akan ada. Leena memandang Jamil dengan penuh rasa haru. Pada saat itu mereka merasakan sendiri apa yang disebut sebagai keramahan khas Indonesia. Tidak lama kemudian menu bergambar lengkap diantarkan. Meskipun tidak sepenuhnya paham bahasa Indonesia, adanya gambar memudahkan mereka memahami isi hidangan. Ini adalah sebuah desain yang sangat perhatian untuk turis asing. Keluarga 3 orang itu berkerumun melihat menu. Ada hidangan penutup es yang berwarna-warni, roti bakar, sandwich, dan berbagai minuman. Walaupun banyak hidangan yang belum pernah dilihat, semuanya tampak lezat. Pada saat itu tangan Jai yang membolak-balik menu berhenti pada satu gambar. "Ibu Jai mau makan ini." Jai menunjuk dengan antusias gambar pasta yang diselimuti saus merah. Jagung kuning keemasan, kacang polong hijau, dan daging cincang menghiasi hidangan itu. Kelihatannya seperti hidangan rumahan yang lezat. Leena melihat gambar itu dan tidak percaya pada matanya. Anaknya ingin makan pasta. Jai yang membenci pasta tiba-tiba menunjuk sendiri gambar pasta. "Apa yang sebenarnya terjadi, Jai? Benar kamu mau makan ini? Ini pasta lo?" Leena mengulang pertanyaan untuk memastikan. Jai mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia kelihatannya enak sekali. Rasanya seperti tidak sama sekali dengan yang ibu buat. Kata-kata itu membuat Leena merasa campur aduk, tetapi ini adalah kali pertama anaknya sendiri meminta pasta. Dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ditelitinya menu itu, nama hidangan tersebut adalah pasta saus daging gaya Indonesia. Leena mengerutkan kening. Gaya Indonesia? Apakah maksudnya pasta dengan cita rasa Indonesia? Setahunya pasta tidak ada resep seperti ini. "Jamil, kamu tahu hidangan ini? Tertulis pasta saus daging gaya Indonesia." Dia bertanya kepada suaminya. Jamil juga menggelengkan kepala. Dia juga belum pernah melihat hidangan ini. Rasa penasaran Leena muncul. Lalu dia memanggil pelayan. Beruntung pelayan muda ini tahu sedikit bahasa Inggris. Leena menunjuk menu dan meminta pelayan menjelaskan hidangan itu. Pelayan itu tersenyum dan mengangguk, lalu mulai menjelaskan dengan bahasa Inggris yang perlahan. Pasta saus daging gaya Indonesia ini adalah pasta ciptaan asli Indonesia, tidak ada di Italia. Mendengar kata-kata itu, Leena sangat terkejut. Menurut pelayan, hidangan ini diciptakan oleh restoran barat di Indonesia pada zaman dahulu untuk menyesuaikan dengan selera lokal dengan memodifikasi saus bolognese Italia. Bumbu utamanya ternyata menggunakan saus tomat lokal. Saya tidak pernah dengar. Bagi orang Italia, ide menggunakan saus tomat botolan yang manis untuk membuat pasta adalah sebuah kejutan besar. Tetapi pelayan itu mengangguk dengan yakin. Rasa ini sangat populer di Indonesia. Dari anak-anak hingga dewasa semua suka. Pelayan itu juga memberitahu bahwa Indonesia mempunyai banyak hidangan yang dimodifikasi sendiri seperti pizza rendang atau pasta sambal matah. Rakyat Indonesia memang pandai memodifikasi hidangan luar negeri dengan cara yang unik. Mendengar kata-kata pelayan itu, Leena merasa campur aduk. Pasta dengan saus tomat gaya Indonesia, sejujurnya dia tidak merasa itu akan enak. Tetapi anaknya Jai terus menatap gambar di menu dengan mata berbinar. "Ibu, boleh tidak kita pesan yang ini? Tolonglah," Jai merayu. Leena ragu-ragu tetapi akhirnya membuat keputusan. Anaknya sendiri yang meminta pasta. Ini memang hal yang jarang terjadi. Walaupun rasanya saus tomat gaya Indonesia, dia tidak boleh melewatkan kesempatan ini. "Baiklah, kami mau satu pasta saus daging gaya Indonesia." Setelah membuat pesanan, Jai melonjak kegirangan. Leena dan Jamil memesan hidangan lain. Sementara Jai tentu saja memesan minuman kuning itu, es krim soda mangga. Setelah menunggu sejenak, hidangan pun tiba. Pasta saus daging gaya Indonesia itu sama seperti yang dilihat dalam gambar. Saus berwarna oranye kemerahan, menyelimuti pasta dengan daging cincang, jagung, dan kacang polong tersusun cantik.
Aromanya berbeda jelas dari saus bolognese Italia. Ini adalah aroma yang manis dan wangi dengan sedikit aroma bawang putih. Jai membuka mata lebar-lebar menatap piring, memegang garpu kecilnya, menggulung pasta dan menyuapkannya ke dalam mulut. Enaknya, Jai berteriak dengan senyum lebar. Kemudian dia menunduk dan makan pasta itu seperti sedang bermimpi. Lena tidak dapat mempercayai matanya. Anak yang membenci pasta itu makan dengan penuh selera. Ibu yang ini enak sekali. Manis-manis wangi. Pastanya juga lembut, gampang dimakan, Jai melaporkan. Oh, begitu, pikir Lena. Pasta saus daging gaya Indonesia ini bukan jenis yang kenyal, tetapi dimasak agak lembut. Ini mungkin sesuai dengan selera Jai. Coba ibu rasa sedikit. Lena mengambil sedikit pasta saus daging gaya Indonesia dari piring Jai dan menyuapkannya ke dalam mulutnya. Pada saat itu kelezatan yang tidak disangka-sangka membuatnya ternganga. Ini memang bukan saus bolognese Italia, tetapi rasa asam dan manis yang lembut mencapai keseimbangan yang luar biasa. Aroma bawang putih dan bawang bombay pun merangsang selera. Jagung sebagai hiasan memberikan rasa manis sementara daging cincang menambah tekstur. Ini memang enak, Lena terpaksa mengakui. Dia menyangka pasta dengan saus tomat gaya Indonesia adalah ide yang konyol. Tetapi setelah mencobanya dia merasakan itu adalah hidangan yang sangat sempurna. Jamil juga mencicipinya dan menunjukkan ekspresi kagum yang sama. Oh begitu, rasanya memang bisa membuat orang ketagihan. Walaupun tidak ada di Italia, saya rasa orang Italia pun akan suka. Sementara mereka berbincang, Jai sudah menghabiskan seluruh piring pastanya. Tidak ada setitik saus pun yang tersisa. Anaknya yang dulu hanya makan beberapa suap dan menolak pasta apapun kini menghabiskan satu piring penuh dengan bersih. Enak sekali, mau lagi. Ketika Jai berkata begitu, Lena merasakan satu perasaan yang tidak dapat diungkapkan. Anaknya berkata pasta itu enak, bahkan mau lagi. Kegembiraan ini memang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, dan penantian Jai belum berakhir. Es krim soda mangga pun tiba, soda kuning cerah dengan es krim vanila putih di atasnya. Cantik seperti lukisan. Wah, cantiknya, Jai gembira dan terus memasukkan sedotan ke dalam mulut. Rasa rangsangan gelembung soda, rasa mangga yang manis dan es krim yang dingin. Gabungan ini membuat Jai menunjukkan ekspresi bahagia. Di sisi lain, kopi yang dipesan Lena dan Jamil juga melebihi ekspektasi. Berbeda dengan espresso Italia yang kental dan pahit, kekayaan budaya kopi Indonesia membuat mereka kagum. Melihat anaknya gembira menyeruput es krim soda mangga, Lena mulai memikirkan sesuatu. Tidak tahu apakah saya bisa menciptakan kembali rasa pasta saus daging gaya Indonesia ini di rumah, pikirnya. Jika dia berhasil membuatnya, setelah pulang ke Italia mungkin Jai akan terus makan pasta. Memikirkan ini, dia tidak sabar lagi. Lena memanggil pelayan dan memberanikan diri bertanya, "Maaf, bolehkah Anda memberitahu saya rahasia kelezatan pasta saus daging gaya Indonesia ini? Saya juga mau coba membuatnya di rumah." Meskipun pelayan itu agak terkejut, dia segera tersenyum gembira. Mungkin dia gembira karena turis asing berminat dengan masakan Indonesia. Kuncinya adalah menggunakan saus tomat Indonesia, pelayan itu memberitahunya. Lena mengerutkan kening. Saus tomatnya memang berbeda. Menurut penjelasan pelayan, saus tomat Indonesia dibandingkan dengan yang diimpor mempunyai rasa manis yang lebih kuat dan asam yang lebih lembut. Berbasis tomat, saus itu ditambah gula bawang bombay dan berbagai rempah-rempah. Keseimbangan itulah yang menciptakan rasa unik Indonesia. Dan penting juga untuk menumis bawang putih cincang dan bawang bombay hingga wangi di wajan. Setelah wangi, barulah masukkan saus tomat dan daging cincang tumis bersama. Rasanya akan lebih berlapis, jelasnya. Oh begitu, Lena paham. Bukan sekadar mencampurkan saus tomat, tetapi melalui proses menumis dan mengaduk rasa itu berubah. Bagi dirinya yang mencintai masakan ini adalah informasi yang sangat menarik. Kalau mau membuatnya, saya sarankan ibu membeli saus tomat buatan Indonesia di supermarket. Kalau menggunakan saus tomat impor mungkin rasanya tidak akan sama karena terlalu asam, saran pelayan itu. Mendengar saran itu, Lena membuat keputusan sebelum pulang dia harus membeli saus tomat Indonesia. Dengan cara ini dia seharusnya dapat menciptakan kembali rasa ini di Italia. Saat membayar dan keluar, Lena mengucapkan terima kasih yang tulus kepada pelayan. Pertemuan dengan restoran ini mungkin akan menjadi permulaan perubahan dalam kebiasaan makan anaknya. Memikirkan ini, dia benar-benar merasa betapa baiknya mereka singgah ke kafe ini. Pada hari terakhir perjalanan mereka di Indonesia, Lena membawa keluarganya ke supermarket.
Tujuannya tentu saja saus tomat. Ibu mau beli banyak ini. Jai bertanya dengan rasa ingin tahu melihat Lena memasukkan banyak botol saus tomat ke dalam troli. Iya Jai. Nanti kalau sudah pulang ke Italia Jai mau makan pasta saus daging gaya Indonesia lagi kan? Ia mau makan setiap hari, akhirnya mereka membeli 6 botol saus tomat. Koper mereka menjadi berat. Tetapi bagi Lena tidak ada oleh-oleh yang lebih berharga daripada ini. Beberapa hari setelah pulang ke Italia, Lena akhirnya mencoba untuk membuat pasta saus daging gaya Indonesia. Dia merebus pasta hingga lembut. Menumis bawang putih dan bawang bombay, kemudian memasukkan daging cincang, dan selanjutnya menuangkan saus tomat Indonesia. Dengan suara mendesis, aroma manis dan wangi memenuhi dapur. Pada saat itu bunyi langkah kaki terdengar dari luar dapur. Ibu hari ini buat yang itu ya Jai berlari masuk dengan mata berbinar. Dia masih ingat dengan jelas rasa yang dimakannya di Indonesia. Iya pasta saus daging gaya Indonesia. Sebentar lagi siap tunggu ya katanya. Dia menuangkan pasta yang sudah matang ke dalam wajan dan mengaduknya hingga rata dengan saus. Akhirnya pasta saus daging gaya Indonesia pun siap dihidangkan. Keluarga 3 orang itu duduk di meja makan dan serentak mengambil garpu. Jai adalah yang pertama menyuap pasta ke dalam mulutnya. Lena memperhatikan ekspresinya dengan cemas. Enak. Sama seperti yang dimakan di Indonesia, Jai berteriak gembira. Mendengar kata-kata itu, Lena menarik napas lega. Nampaknya dia berhasil menciptakan kembali rasa itu. Jamil juga mencicipinya dan mengangguk puas. Memang rasa restoran itu benar-benar sepadan membeli saus tomat Indonesia itu. Sejak saat itu, Jai hampir setiap hari merengek ingin makan pasta saus daging gaya Indonesia. Bangun pagi saja sudah bertanya, makan siang hari ini pasta saus daging gaya Indonesia kan? Sorenya pun mendesak ingin makan pasta saus daging gaya Indonesia untuk makan malam. Walaupun tidak bisa setiap hari makan hidangan yang sama beberapa kali seminggu, pasta saus daging gaya Indonesia pasti terhidang di meja makan. Anak yang dulu sama sekali tidak mau makan pasta kini menantikan hidangan pasta. Bagi Lena ini adalah perubahan ajaib. Pada suatu hari Lena tiba-tiba terpikir, terlalu sayang jika menyimpan resep enak ini untuk diriku sendiri. Sudah saatnya memberitahu ibu-ibu temanku. Anak-anak mereka pasti akan menyukainya juga. Maka dia segera memutuskan untuk mengadakan pesta keluarga pada akhir pekan, mengundang teman-temannya dan anak-anak mereka. Hidangan utamanya pasta saus daging gaya Indonesia. Hari ini saya siapkan hidangan istimewa loh. Pasta yang saya temukan di Indonesia anak-anak pasti suka, kata Lena. Teman-temannya menunjukkan ekspresi penasaran. Pasta Indonesia. Seperti apa itu? Namanya pasta saus daging gaya Indonesia. Tapi sebenarnya hidangan ini tidak ada di Italia. Gaya Indonesia maksudnya bercita rasa Indonesia. Tapi bagaimana bisa pasta punya cita rasa Indonesia? Teman-teman Lena semua mengerutkan dahi. Lena tersenyum dan terus menjelaskan. Iya, ini pasta ciptaan asli Indonesia dan bumbunya menggunakan saus tomat mereka yang agak manis. Saus tomat. Pakai saus tomat manis untuk buat pasta. Seperti yang diduga, teman-temannya semua bersuara kaget. Bagi orang Italia, kombinasi pasta dengan saus tomat gaya Indonesia ini memang terlalu mengejutkan. Memang susah dipercayakan. Awalnya saya juga kaget seperti kalian semua. Tapi begitu sudah dimakan rasanya enak sekali. Jaiku dulu benci sekali pasta. Sekarang hidangan inilah yang paling dia suka. Mendengar kata-kata itu, ekspresi teman-teman Lena berubah. Semua orang tahu Jai membenci pasta. Jika hidangan ini bisa membuat Jai suka, pasti memang enak. Apapun itu, ayo kita makan dulu. Lena kembali ke dapur dan mulai membuat pasta saus daging gaya Indonesia dalam jumlah yang banyak. Aromanya tersebar ke ruang tamu dan anak-anak mulai bersuara wangi sekali. Akhirnya hidangan pun siap dan dihidangkan. Berhadapan dengan pasta yang diselimuti saus oranye kemerahan, teman-teman Lena dengan ragu-ragu mengambil garpu. Baiklah, saya makan ya. Seorang teman seperti membuat keputusan menyuapkan pasta saus daging gaya Indonesia ke dalam mulutnya. Setelah makan ekspresinya serta-merta berubah. Apa ini, enak sekali, manis dan lembut, sama sekali tidak asam. Mengikuti suaranya, teman-teman yang lain pun mulai mencoba. Setiap orang menunjukkan ekspresi terkejut yang sama. Mereka yang pada mulanya setengah percaya, setelah makan, tampaknya semua terkesima dengan kelezatannya. Di meja anak-anak pun terdengar suara-suara kagum. Enak kan, Jai berkata dengan bangga.
Aku makan ini waktu di Indonesia dulu. Anak-anak lain juga makan pasta saus daging gaya Indonesia dengan penuh selera seperti sedang bermimpi. Dalam sekejap mata piring-piring menjadi kosong. Mau lagi aku juga, suara anak-anak bersahutan. Lena dengan gembira membuat porsi tambahan. Ketika pesta berakhir, semua pasta yang disediakannya telah habis dimakan. Orang dewasa dan anak-anak semua tampak sangat gembira. Lena, boleh tidak ajari saya cara membuat pasta saus daging gaya Indonesia ini? Saya juga mau buat di rumah nanti, kata seorang teman. Yang lain pun ikut bersuara. Saya juga mau tahu. Lena dengan gembira berbagi resep. Tetapi yang paling penting adalah menggunakan saus tomat Indonesia. Kalau pakai saus tomat Italia rasanya akan terlalu asam. Tidak akan bisa dapat rasa seperti ini, Lena menegaskan. Rasa manis dan kelembutan saus tomat Indonesia yang unik itulah kunci kelezatan pasta saus daging gaya Indonesia. Saus tomat Indonesia ini bisa dibeli di mana toko bahan makanan impor atau cari online pasti ada. Walaupun agak merepotkan tapi memang sepadan. Teman-temannya semua mencatat dengan serius. Nampaknya semua ingin menciptakan kembali rasa ini di rumah masing-masing. Beberapa minggu kemudian teman-teman Lena mulai mengirimkan berita. Sudah ketemu saus tomat Indonesia sudah kubuat. Anak-anakku suka sekali, anakku yang benci sayur pun makan jagung di dalamnya. Semua adalah laporan yang menggembirakan. Kabar tentang pasta saus daging gaya Indonesia tersebar luas di kalangan teman-teman Lena. Pasta saus daging gaya Indonesia menjadi hidangan rutin di rumah mereka. Memang tidak disangka orang Italia bisa tergila-gila dengan pasta saus tomat gaya Indonesia, seorang teman tertawa. Memang belum lama ini hal itu adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan. Tetapi yang enak itu tetaplah enak melampaui batas negara dan stereotip. Ini adalah kebenaran yang semua orang alami. Dan yang paling menggembirakan adalah perubahan pada Jai. Dengan pasta saus daging gaya Indonesia sebagai titik permulaan, kebiasaannya membenci pasta sedikit demi sedikit membaik. Ibu, hari ini Jai mau coba pasta jenis lain deh, kata Jai pada suatu hari. Lena meskipun terkejut memutuskan untuk membuat cacio e pepe, sederhana hidangan tradisional Roma yang hanya dibumbui keju dan lada hitam. Jika Jai yang dulu dia pasti akan menolak tanpa mencicipi. Tetapi dia menggulung pasta dengan garpunya dan menyuapkannya perlahan-lahan ke dalam mulutnya. Yang ini juga enak. Ketika mendengar kata-kata itu, Lena tidak dapat menahan air matanya. Anaknya yang dulu begitu keras kepala menolak pasta, kini sudah bisa makan berbagai jenis pasta. Ini adalah perkembangan yang sangat besar. Perubahan pada Jai bukan hanya terbatas pada pasta, masalah pilih makannya pun membaik. Sayur-sayuran yang dulu sama sekali tidak diliriknya kini mulai dicoba. Penolakannya terhadap makanan berkurang dan dia mulai menikmati waktu makan. Jai sekarang sudah menjadi seorang anak yang makan apa saja dan tumbuh dengan sehat. Beberapa tahun telah berlalu sejak perjalanan itu, tetapi pasta saus daging gaya Indonesia masih menjadi hidangan kegemarannya hingga kini. Lena sering berpikir jika pada waktu itu mereka tidak masuk ke restoran itu, jika Jai tidak bertemu dengan pasta saus daging gaya Indonesia, mungkin anaknya hingga kini masih membenci pasta. Indonesia, negara ini benar-benar mempunyai daya tarik yang luar biasa. Ia menerima budaya dari luar negeri dan memodifikasinya secara unik menciptakan nilai baru. Pasta saus daging gaya Indonesia adalah lambang semangat ini. Pasta yang lahir di Italia telah diberi kehidupan baru di Indonesia, kemudian diekspor kembali ke dapur keluarga Italia. Adakah siklus budaya yang lebih indah daripada ini? Budaya makanan Indonesia memang sangat mendalam, memiliki daya tarik untuk orang di seluruh dunia. Sambil memelihara tradisi, ia juga senantiasa menciptakan sesuatu yang baru. Semangat pelayanan yang ramah dan hangat, serta yang paling penting rasa yang lembut yang senantiasa mengutamakan pencicipnya. Wahai rakyat Indonesia yang lahir dan besar di sini, Anda semua hidup di bumi yang memiliki budaya makanan yang begitu indah.